Berbagi sama. Sebelum itu kita di sebelah kanan sudah terlihat ini adalah kafe terbaru di Grand Taman Safari Park, namanya Enchanting Forest. Nah, kalau Bapak Ibu datang kembali menggunakan mobil pribadi mau ke kafe ini, itu bisa banget. Yang anak-anak itu tiketnya 45.000, yang dewasa itu 60.000. Jadi nggak perlu ke Taman Safari, beli tiket Taman Safari tapi beli tiket ke kafe aja nggak bisa seperti itu. Nah, ini kita sudah nggak kerasa, kita sudah sampai di kawasan Safari Adventure. Ini yang pertama yaitu kawasan Amerika Eropa. Tentu saja semua rombongan datangnya sebelum di jam 4:30. Karena kalau di Safari Adventure ini tutupnya nanti jam 4:30 sore. Kita akan melihat satwa yang pertama yaitu bison dari Eropa. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Nanti saya kenalkan ada bison dari Eropa. Gak kayak burine kayak Eropa. Burine kayak Eropa. Bison dari Eropa ini merupakan satwa herbivora. Jadi dia merupakan satwa pemakan tumbuhan, sayuran dan buah-buahan. Nah, selain itu, kita omnivora kayaknya Bu ya, pemakan segalanya kalau kita ya. Iya, benar sekali. Jadi setruma ya. Ini dia di sebelah kiri sudah nampak bisonnya ya. Itu dia bison dari Eropa. Nah, bison dari Eropa ini ada ibunya terbesar itu, yang satu yang besar itu namanya ibu sulungnya. Itu ada Fernando, Riza dan David. Yang lain boleh dinamai sendiri. Boleh request nama, jantan semua itu. Siapa namanya? Budi. Bapak Parto. Jantan Pak, jantan. Nah, Risa. benar sekali. Nah, kita setelah melihat bison tadi, kita akan melihat lama-lama di sebelah kiri juga. Nah, saya kenalkan di sini ada inulnya Taman Safari. Yang warna putih, yang kecil itu di sebelah coklat, itu namanya inul. Inul Daratista. Nah, yang coklat itu namanya juga Fernando, David, dan Gali. Nah, Gali itu yang ada putihnya. Sebelah kanan ucok, sebelah kanan. Oh iya, itu di sebelah kanan juga ada. Nah, itu adalah bison Amerika. Kalau bison Eropa tadi itu berat badannya sekitar 800 hingga 1000 kg atau setara 1 ton. Kalau bison dari Amerika itu berat badannya sekitar 3 ton lebih. Nah, karena berat badannya itu lebih besar daripada bison Eropa, dia digunakan sebagai penarik kereta atau pedati. Di sana. Nah, kurang lebih bison di sini ada 30 ekor. Dan semua satwa di sini harus masuk ke dalam kandangnya sekitar pukul 4:30 sore. Jadi kita meskipun konsepnya dibebaskan seperti di alam terbuka, tetap saja ada rumahnya. Dia harus pulang ke rumah di jam 4:30. Oke, sebelum kita Kanguru, walabi. Nah, ini dia di sebelah kiri ada walabi. Walabi itu dia seperti kanguru, tapi dia bukan kanguru. Itu adiknya, saudaranya kanguru. Nah, walabi itu sebenarnya ada di Australia seharusnya, tapi dia memang suka hidup bebas. Jadi kita bebaskan di kawasan Amerika Eropa seperti itu. Nah, kita ini akan menuju ke kawasan karnivora, kawasan satwa buas pemakan daging. Kita juga makan daging ya, betul apa betul? Tapi kita makan dagingnya apa? Daging rawon, daging soto, sate ayam gitu ya, harus diolah kembali. Nah, adiknya di belakang mau ketemu temennya Marsha? Mau? Nah, di sini ada temennya Marsha. Itu Grand Taman Safari Park. Nanti kakak kenalin ya. Di sana juga ada namanya juga. Itu ada kembar 3. Di sini juga ada nama-namanya. Nanti boleh kenalan ya. Turun mau? Bedanya mau. sama. Jangan ya. Kenapa? Bedanya sama kelahiran. Iya betul Pak. Bedanya itu yang kelahiran. Semuanya itu kembar. Di sini ada kembar 3. Nanti kakak kenalin satu-satu ya. Nah, di sana itu memang dari satwanya dari Amerika juga, ada yang juga dari Afrika dan juga dari Sumatera, dari Indonesia. Jadi artinya itu ada di kawasan Asia seharusnya. Tapi di sini kita kumpulkan jadi satu di kawasan karnivora biar semuanya tetap aman di kawasannya masing-masing. Nah, tadi saya juga belum menjelaskan ya, kita nanti mau ke kawasan apa saja
kawasan. Yang pertama tadi itu adalah kawasan Amerika Eropa. Nah yang kedua setelah di kawasan karnivora ini kita akan masuk ke kawasan Asia, yaitu satwa yang ada di Indonesia juga. Nah yang ketiga nanti ada di kawasan Afrika. Jadi kita secara keliling keluar negeri hanya ke Taman Safari. Nah di kawasan karnivora ini ada pintu double gate, pintu 1 dan nanti di depan ada pintu kedua untuk menjaga keamanan satwa kami agar satwa di karnivora tidak masuk ke kawasan Amerika Eropa ataupun nanti penutup di kawasan Asia, dan juga tidak saling menyerang antara satwa karnivora. Jadi disediakan pintu double gate untuk menjaga keamanan satwa kami di sini. Nah itu di depan adek persiapan ya berjumpa dengan Marsha ya, temannya Marsha ya, yang imut. Kalau di sini garang dek, hati-hati dengan beruang. Kita akan bertemu dengan beruang coklat atau beruang grizzly. Nah itu dia di sebelah kiri, itu namanya Satya. Panggil dek, namanya Satya. Iya. Aduh namanya sendiri sama ibunya, ada nama panjangnya. Nah, si beruang ini termasuk satwa karnivora semu. Kenapa begitu? Karena dia tidak selalu makan daging, tapi dia juga makan sayuran dan buah-buahan. Jadi mereka disebut karnivora semu, bukan karnivora abadi. Di depan ini namanya mana? Dia lagi berenang. Rudel. Nah, itu namanya Sakti. Yang warna coklat pekat itu ikan sama kasih Indu. Sakti. Ko Ceko. Yang dua di Atus, depan Ko. ini. Nah, di depan itu Ethan dan Enzo. Bukan ibu. Itu dia lagi berenang, main air. Agus. Sama apa kok? Main. Iya, mandi sore. Kalau di sini udah mandi? Oh, udah ya. Oh, sudah. Mandi ya. Nah, meskipun dia itu termasuk satwa nokturnal, tapi dia tuh bisa peka sama keadaan. Jadi bisa tiba-tiba bangun apabila keadaan musim dingin atau musim panas, seperti di film Marsha and the Bear. Nah, setelah kita di kawasan beruang tadi, kita akan berjumpa dengan kucing oranye versi besar. Harimau Benggala, betul sekali, ada pinter ya. Harimau Benggala dari Sumatera. Tepuk tangan untuk adiknya. Pinter, diajak liburan pinter ya sambil belajar di sini. Nah, ini kita akan melihat harimau. Ternyata macetnya ada di kawasan harimau. Untuk saja tadi Bapak Ibu tidak datang di jam 2 atau jam 1. Tadi itu macet sekali. Teman saya berangkat dari jam 1 nyampe sana nyampe setengah 3 sore. Baru sampai di pusat investasi. Nah ini dia, harimaunya sudah bangun. Nah di sebelah kiri sana itu namanya Resa, yang ada di depan Tuan Karno dan kiri. Yang kiri ini Bapak Kamto, yang di sebelah kanan itu Yosa. Nah yang lagi jalan itu Resi, kembarannya si Resa. Jadi Resa dan Mbak, Resi. ini harimau beneran apa harimau siluman ini? Waduh, harimau beneran Oh, Mbak. beneran. Harimau siluman katanya bapaknya. Nah ini Bapak Kamto ini. Nah kalau ini baru disebut karnivora abadi karena dia memang selalu memakan Toh, daging. Kamto. Kesukaannya daging. Rasa ngalamun toh, Kamto. Rasa ngalamun. Nah si harimau ini biasanya kalau siang hari itu dia tidur karena dia termasuk satwa nocturnal, aktifnya pada malam hari saja. Kalau siang hari digunakan untuk tidur. Bodoh karo ning numpak bis. Sama ya kayak kita ya. Ya. Iya itu dia harimau. Kenapa saya bisa kenal satu persatu? Karena loreng pada harimau satu dengan yang lain itu berbeda, meskipun cenderung sama. Iya tapi itu berbeda Ibu. Iya lorengnya, tapi cenderung sama memang. Nah di depan itu Agus. Nah di depan itu namanya Agus. Anja dan Anji. Kembarnya ada 3 Bu, Anja, Anji dan Anjay. Anjay. Ya di depan nah itu 3 Bu, di bebatuan. Nah Anja, Anji dan Anjay. Ini kemarin dia itu habis makan bumper mobilnya pengunjung saja. Tuh, dikira Ini pizza namanya- kali ya sama harimau saya.
Nah, kalau ini baru datang dia 1 bulan yang lalu, boleh dikasih nama itu jantan. Siapa Karmi. namanya? Oh, Karmi. Waduh. Namanya Jawa sekali. Mas Joko boleh. Dari sebelah kiri ini ada kolamnya harimau juga, karena harimau itu suka berenang, apalagi pada saat musim panas. Nah, dia akan berenang di situ, dan kolamnya harimau itu dipercaya sebagai tempat penghilang penyakit. Ada yang mau testimoni? Jangan ya. Jangan ya Dek ya. Orangnya juga hilang. Begitu, jadi jangan ya dia. Oke, setelah kita masuk di kawasan harimau, Siapa namanya Mbak? oh itu kiper kita yang paling ganteng. Nah, itu bestinya harimau, itu Bu pawangnya Bu. Mau Ibu di sana juga? Enggak ya? Harimau yang betina ada enggak? Singa. Ada tadi Pak. Nanti dinamakan anggun ya. Oh, anggun. Jadi rasanya diganti ya? Iya, biar. Oh, namanya anggun. Di sini Iya. ada yang namanya anggun. Nggak ada. Waduh, maaf ya Ibu ya. Sama dari Bapak Joko. Oh iya. Oh, pasangan suami istri. Maaf ya, saya tidak tahu. Oh, ini ada kisah cinta lama ini. Saya nggak kegiatan ya. Oke, setelah kita melihat harimau benggala, kita akan melihat singa. Iya, benar sekali. Panthera leo. Kayaknya adiknya datang ke sini 10 kali ya, Dek ya. Kok udah hafal deh sebelum kakak jelasin? Nah, kita akan bertemu dengan singa. Bedanya singa jantan dengan singa betina itu terlihat dari rambut pada Anggun, dulu anggun kepalanya. ya kayak anggun. Nah, kalau yang ada rambutnya di kepalanya itu namanya surai. Jadi kalau yang ada rambutnya adalah jantan, yang tidak ada rambutnya itu betina. Nah, di sebelah kanan itu ada Lia sama Liu. Lia sama Liu yang duduk di bawah itu nama Pikani. Iya, betina. Yang duduk itu Franz. Ini namanya gendis, singa yang manis. Namanya gendis. Wadah rayu. Bilang Bu kerja gitu Bu. Kerja, semuanya kerja loh kalau mau ke Taman Safari. Iya benar sekali Bu. Nah kalau si singa ini juga termasuk satwa nokturnal karena dia itu memang aktifnya pada malam hari. Jadi dia memang tidur kalau siang hari sampai sore hari. Nanti petang baru bangun dia. Nah karena dia satwa nokturnal, dia itu makannya ditaruh di dalam jaring di sebelah kiri. Nah itu jaring seperti tabung, itu adalah tempat makannya singa. Harimau juga sama, tempat makannya seperti itu untuk memancing aktivitas singa dan harimau pada saat siang hari. Jadi dia tidak akan malas-malasan pada saat siang hari. Dan fakta uniknya nih, yang justru buaya adalah singa, bukan buaya. Karena satu singa jantan bisa memimpin hingga 9 betina. Jadi buaya itu terkena fitnah duniawi, padahal dia paling setia. Iya. Dan si singa betina ini ibu-ibu dijuluki sebagai istri soleha dan wanita independen. Kenapa begitu? Karena dia yang cari makan dan dia tidak akan memakan buruannya sebelum singa jantan itu makan. Bagaimana ibu-ibu, boleh ditiru ya Bu ya? Oh tidak, waduh, bahaya ini. Iya, kasihan si buaya terkena fitnah duniawi karena yang buaya ada sebenarnya singa. Itu yang buaya karena dia memimpin hingga 9 betina. Nah, tak terasa kita sudah masuk ke kawasan Asia. Memang tidak ada plakatnya namanya kawasan Asia. Di sini ditandai dengan relief bersimbolkan gotong royong di sebelah kanan. Itu dia reliefnya yang bersimbolkan gotong royong, menandakan kita sedang berada di kawasan benua Asia. Nah, sesaat lagi kita akan bertemu dengan satwa yang katanya mirip dengan kita. 76% katanya teori Darwin. Ada yang percaya, ada yang tahu juga satwa apa itu? Orang utan, benar sekali Ibu. Orang utan satwa endemiknya Pulau Kalimantan. Kita akan bertemu dengan orang utan. Nah, kita memiliki kemiripannya memang ya, telinganya, jari tangannya, jari kakinya, dan juga hidung. Tapi hidungnya lebih pesek Bu daripada kita. Nah, ada yang lebih pesek daripada manusia, yaitu orang utan. Bedanya ada di hidung aja.
Nah, seperti biasa di kawasan benua Asia ini memang macet sekali karena banyak sekali mobil pribadi yang memberikan makan kepada rusa kami di sini. Apalagi satwa kami di sini itu sukanya nodong pengunjung, nggak boleh masuk sebelum kasih makan gitu katanya. Jadi memang macet dikarenakan feeding dengan satwa kami di sini. Nah, ini mulai jalan. Di sini tuh ada 4 jenis rusa. Yang pertama, yang paling besar itu rusa sambar. Yang kedua ada rusa timur, rusa tutul, dan rusa bawean dari Gresik. Nah, ada 4 jenis rusa dan di sini memang overpopulasi karena dalam 1 tahun ia berkembang biak dalam 2 kali dan sekali melahirkan bisa melahirkan 3 sampai 4 ekor anak. Jadi di sini itu memang overpopulasi rusanya. KB. Waduh, KB katanya. Gak ada KB kayaknya Pak di satwa Pak. Di KB. Ini rombongan dari puskesmas ya? Ya. Puskesmas mana itu? Kedaung 2 Sragen. Oh, Kedaung 2 Sragen. Pantesan bapaknya tadi nyaranin KB. Untuk si rusanya katanya. KB aja. Ada petugasnya? Oh, silakan Pak, diperiksa Pak. Periksa gratis ya Pak ya? Mau. Ayo. Nah, itu dia di depan sebelah kanan. Satwanya sedang menyapa pengunjung kita di sebelah kanan. Nah, bentar lagi di depan itu. Dandan bagus biar tetap macam. Tapi Iya katanya mirip. dandan bagus harus tetap macam. Salah kowe iki lho. Dan orang utan ini dia itu cerdas sekali. Kecerdasannya setara anak usia 5 tahun. Oh, padha bisa kowe. Dia sangat cerdas sekali meskipun dia tergolong satwa atau hewan.